Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya kalau pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini. Kalau beberapa saat kita tidak bertemu, namun untuk saat ini kita dipertemukan dalam ibadah, biarlah setiap kita dapat menghapus setiap kerinduan kita. Kita mau beribadah bersama, mau menikmati kehadiran Tuhan, dan bila setiap hati kita, setiap kerinduan kita dipenuhi senantiasa dengan kasih Tuhan yang baru. Kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita naikkan setiap syukur kita, kita katakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau sertai setiap langkah kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Kau senantiasa berikan kepada kami kekuatan. Perlindungan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa hanya berharap kepada-Mu saja. Keadaan yang saat ini kami alami Tuhan, itu tidak mengurangi rasa kasih kami kepadamu. Itu tidak mengurangi Tuhan untuk kami senantiasa bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan, keadaan yang saat ini kami alami, itu boleh membawa Tuhan kehidupan kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap hati kami. Saat ini kami membuka ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Satukan setiap kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, dalam jalinan kasih. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau menikmati setiap anugerahnya dalam hidup kita. Kita persembahkan hati kita, kita puji. Tiada seperti-Mu. Anugerah-Mu kepadaku
Siapkan hati kita buat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Selalu Bersamaku. Biar Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita mau bawa setiap syukur kita buat setiap penyertaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku tak pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku mampu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku mampu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu membuka setiap hati kami untuk ditaburi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan, hari demi hari, hari kami terus dibaharui. Dan kami semakin mengerti Tuhan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan, seperti Engkau yang telah taat dan setia terhadap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir lidahnya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini melakukan ibadah bersama pada hari Minggu dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema firman yang telah menjadi manusia. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus
di mana Tuhan sendiri memberkati ketika mulai Tuhan terangkat dengan tangannya yang terangkat dan memberkati murid-muridnya. Saudaraku, di tangannya ada kuasa, di tangannya ada otoritas, di tangannya ada kekuatan yang penuh, karena di tangannya juga ada kemampuan melakukan segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah selalu ada bersama dengan Allah. Saya berbicara di sini dengan kata-kata untuk menjelaskan kepada saudara. Dan perkataan saya pun tidak pernah lepas dari pribadi saya sendiri. Perkataan yang saya sampaikan juga saudaraku tidak pernah lepas dari tubuh saya sendiri sebagai sumbernya. Oleh karena itu saudara, perkataan-perkataan saya itu tidak pernah pisah dengan diri saya sendiri. Kenapa Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas kenapa Alkitab menjelaskan kitab Yohanes mengawali Injil ini dengan menyebut Yesus adalah firman itu. Dalam bahasa Yunani disebutkan kalimat logos. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjuk bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya, melalui Yesus Kristus. Allah berbicara sekarang ini kepada saudara sekalian melalui firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu dipertegas dalam kitab Ibrani saudara, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang saya akan membacakan. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, zaman sekarang ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kenapa pada zaman akhir ini Yohanes menjelaskan kepribadian dari firman itu justru kepada Yesus. Yohanes menjelaskan dalam kitab ini untuk menunjuk bahwa Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita percaya apa yang dikatakan oleh firman. Biarlah semua kita jemaat Tuhan, kita percaya apa yang dipesankan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan kita yang penuh dengan berkat,
Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai firman itu yang menyatakan hati dan pikiran Allah kepada saudara sekalian lewat firman-Nya, lewat perkataan dari Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pegang kokoh dengan baik, biar hidup kita ini menjadi saudara berkat. Jadikan firman Allah adalah barometer dalam hidup kita. Jadikan firman Allah itu adalah petunjuk dalam hidup kita. Jadikan firman Allah itu adalah penuntun dalam keluarga, dalam pribadi, dalam gereja, dalam berbangsa, bernegara. Selama kita mengikuti saudara semua petunjuk-petunjuk Allah lewat firman-Nya untuk hidup, jaminan Tuhan jelas ada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu Logos. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Saudaraku, dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita melihat kembali kepada masalah penciptaan. Allah menciptakan dunia hari pertama sampai hari yang ketujuh. Dituliskan dalam Alkitab. Di pas hari ketujuhnya Allah menyempurnakannya. Oleh karena itu semua dikatakan dengan firman. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah daratan, jadilah air, semua disampaikan dengan firman. Oleh karena itu saudaraku, firman itu adalah bagian dari darah kita yang mengalir terus. Dari tubuh kita, dari atas kepala sampai kepada kaki kita. Darah kita bukan sekedar darah duniawi, bukan sekedar darah-darah yang kita makan lewat sari-sari makanan yang kita makan setiap hari. Tetapi Alkitab menginginkan biar firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahkan makanan dalam hidupku. Rasakan, nikmati akan firman Allah itu. Rasakan kecapnya, manisnya akan kebenaran firman itu. Saudara harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara harus nurut dan tunduk kepada otoritas firman. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, Allah sebagai kausa, yang artinya penyebab pertama. Yang mengadakan, yang menjadikan sebagai pemula, sebagai penyebab pertama. Oleh karena itu Allah disebut sebagai kausa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes menjelaskan kepada kita dengan pemikiran yang logika, pemikiran yang bisa dicerna, pemikiran yang bisa kita yakini sampai ke otak dan hati kita. Kita tidak bisa berkata dan mempercayai akan teori ilmu evolusi yang tadinya manusia menyatakan bahwa dari perkembangan ke perkembangan, dari monyet, dari binatang dan sebagainya. Tidak. Saya pun membantah teori itu bahwa manusia dijadikan oleh karena sebuah perubahan, karena sebuah evolusi. Jelas Alkitab dengan menjelaskan dengan sempurna manusia dijadikan oleh Allah dengan nafasnya Allah sendiri.
Oleh karena itu saudara dan saya adalah makhluk yang sempurna. Makhluk yang benar-benar Tuhan kasih sebab dijadikan oleh Allah yang sangat-sangat spesial. Yang berbeda dengan apa yang dijadikan di dalam dunia ini. Saudara berbeda dengan binatang. Saudara berbeda dengan benda-benda mati. Saudara berbeda dengan apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi saudara adalah sebuah pribadi yang dijadikan Allah. Pribadi yang dijadikan oleh Tuhan baik adanya. Sebab itu kita harus percaya betul. Harus beriman betul kepada firman yang disampaikan oleh Allah. Sebab Allah itu sebagai kausa, artinya penyebab pertama. Sebab Allah sebagai sang pencipta yang menciptakan saudara dan saya. Saudaraku, Yohanes menjelaskan ini dengan perkara Allah adalah sebagai penyebab pertama. Yang ketiga, saudara, di Alkitab dijelaskan di dalam ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa firman harus ada dalam hati kita? Kenapa firman Allah itu harus dalam kepala pikiran kita? Ketika kita mulai saudara hidup dengan firman, otomatis dalam hal ini bahwa di dalam saudara ada hidup. Di dalam hidup kita, saya dan saudara, ada kehidupan, ada kekekalan, ada yang hidup terus menerus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita di dalam ayat yang keempat menjelaskan tentang Allah adalah hidup. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Yesus dengan perkataan-perkataan yang memang itu dialah Allah. Di dalam saat kita percaya kepada Dia, saudara memiliki hidup. Tetapi saudara, ketika mulai saudara luntur kepercayaanmu, di saat saudara goyah dengan imanmu, justru saudara jadi gelap. Saudara jadi mati. Saudara tidak memiliki hidup. Ketika kita pegang terus firman ini, kita pegang terus akan firman Allah itu, maka terang itu ada dalam hidupmu. Sebab terang itu adalah yang memberi hidup kepada diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang hidup. Sebab di dalam Allah ada kehidupan. Saudaraku, oleh karena itu jangan takut. Gak usah khawatir dengan situasi kondisi apapun di alam dunia ini. Sebenarnya Allah menghendaki semua kejadian dan peristiwa yang ada dalam dunia ini untuk mengingatkan kita supaya kita tetap teguh pegang firman Allah jadi bagian dalam hidup kita. Saudara tidak akan mendapatkan kematian yang kekal. Saudara tidak akan hidup, saudara akan tetap di tempat itu sehingga mati. Tetapi saudara dengan firman Allah akan tetap ada kehidupan, ada hidup, ada terus menerus saudara terang yang terus menerangi akan orang lain. Dan di dalam dirimu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pancaran sinar kemuliaan. Dan itulah saudaraku yang akan saudara miliki sebuah jaminan yang dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah saudara dengan saya tetap teguh, sebab di dalam Dia ada kekuatan yang sangat besar. Yang keempat, yang terakhir, hidup itu memang yang menerangi manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dan 5 menjelaskan sebab Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Allah ada hidup, dan di dalam hidup itu
justru bisa saudara mengalami terang kemuliaan Allah. Hidup itulah yang menerangi manusia. Selama kita bisa hidup, kita bisa bergerak. Selama kita hidup, kita bisa melakukan aktivitas. Segala saudara yang saudara lakukan, sebab saudara memiliki hidup. Saudara bisa bernapas, saudara bisa bekerja, saudara bisa melakukan apa saja karena saudara hidup. Di saat kita mulai, saudaraku, ada kehidupan dalam diri kita. Bisakah saudara menjadi terang? Sebab Alkitab menjelaskan hidup itu yang menerangi manusia. Sebab di dalam manusia yang memiliki firman itu ada terang. Sebab di dalam manusia yang memegang akan firman Allah itu ada sinar kemuliaan Allah. Dan bisakah itu terlihat dalam pribadi engkau? Bisakah itu terlihat dalam pribadi dirimu bahwa Allah ada di dalam hidupmu, yaitu firman-Nya. Yesus Kristus jelas sebagai perantara. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dalam Ibrani tadi pasal 1 ayat yang ketiga menyatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidupmu bisa menjadi terang. Hidupmu bisa menerangi, bisa menjadi berkat selama firman itu ada dalam dirimu. Saudara bisa menerangi yang lain. Selama masih ada firman dan kuasa itu, kuasa dari firman itu, saudara bisa juga menerangi dan memberikan kuasa, kekuatan bagi orang lain. Percayalah, hati kita jangan goyah, jangan bergeser. Biar kita saudara dan sekalian semua yang sekarang mendengar kebenaran firman, jaga hidupmu, hubunganmu dengan Allah, dengan kekudusan. Jaga hidupmu biarlah dengan pujian, memuliakan Tuhan, sebab hubungan kita pribadi dengan Tuhan akan menentukan hidupmu bagaimana masa depan. Hubunganmu pribadi dengan Allah akan menentukan karaktermu seperti apa. Karakter Allah kita sudah tahu, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran. Saudaraku, seperti yang dinyatakan Alkitab dalam buah-buah roh, di mana semua itu yang dimiliki Allah juga akan dimiliki oleh saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman yang telah menjadi manusia hanya di dalam Yesus Kristus itu. Biarlah kita sekalian hari ini yang mendengar kebenaran firman, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Pegang firman Tuhan, jadikan firman itu barometer hidupmu, ukuran untuk jalan hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya Saat Ku Tak Melihat Jalan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap hatiku benjimu, pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami percaya kepadamu. Engkau adalah Allah, firman itulah Allah. Firman yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami, kekuatan penghibur kami. Di saat kami lemah, kami menerima kuasa Tuhan dari firman itu, yang memberi kekuatan sehingga kami teguh. Terima kasih Tuhan, di saat kami kurang, berkat Tuhan selalu memberi dan membuka jalan dan menerangi. Kami percaya hidup kami ada dalam naungan terang kemuliaan Tuhan, yang selalu Tuhan jaga dari hari ke hari. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati umat Tuhan, semua yang ada mereka di rumah masing-masing. Jaga lindungi kesehatan jasmani, rohani mereka. Dalam perlindungan belas kasihan Tuhan yang turun atas umat-Mu, kami serahkan Tuhan, dan kebutuhan mereka cukupkan. Kami percaya dengan jaminan Allah atas orang-orang yang percaya. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih, Yesus. Tuhan, anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu.